Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya kak. Jangan lupa untuk meminta dampingi orang tua. Ucapkan tolong untuk meminta pertolongan dan ucapkan terima kasih. Pada hari ini, kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup pada subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Untuk mengetahui manfaat tumbuhan bagi manusia. 2. Menuliskan informasi dari teks laporan. 3. Mengetahui latar belakang ASEAN. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ada beberapa bagian tumbuhan yang biasa dimanfaatkan manusia, di antaranya biji. Tanaman yang dimanfaatkan bijinya, contohnya beras, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selain biji, ada juga buah. Bagian buah dimanfaatkan oleh manusia, contohnya buah mangga dan pisang. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia adalah daun. Contoh tanamannya yaitu bayam dan sawi. Dan terakhir, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia yaitu batangnya. Contoh tanaman yang biasa digunakan oleh manusia yaitu bambu, tebu, dan lain-lain. Salah satu contoh tanaman yang biasa dimanfaatkan manusia melalui bijinya yaitu jagung. Jagung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tanaman jagung itu termasuk tanaman biji berkeping satu, berakar serabut, berbatang tegak, dan beruas-ruas, serta memiliki daun dengan tulang sejajar. Adapun manfaat dari tanaman jagung yaitu untuk makanan pokok di sebagian daerah di Indonesia. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai makanan ringan. Dan cara pengembangbiakan tanaman jagung bisa melalui dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Secara alami, tanaman jagung melakukan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Sementara perkembangbiakan buatan, yaitu seorang petani mengembangbiakan biji dari jagung tersebut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Adapun tumbuhan yang biasa berkembang biak dengan cara generatif yaitu tumbuhan berbiji dengan alat perkembangbiakannya berupa bunga. Dalam perkembangbiakan generatif biasanya didahului dengan proses penyerbukan atau biasa disebut dengan istilah polinasi. Polinasi itu artinya peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik, di mana benang sari bertindak sebagai alat kelamin jantan pada bunga dan putik bertindak sebagai alat kelamin betina pada bunga. Setelah proses penyerbukan terjadi, akan terjadi proses pembuahan atau disebut dengan istilah fertilisasi. Fertilisasi artinya peristiwa meleburnya sel sperma dan sel telur. Nah, setelah proses pembuahan terjadi, barulah akan terbentuk zigot. Dan zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio di dalam bakal biji, yang kemudian bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Berikut bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan tangkai bunga yang mengembang pada bagian ujungnya. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini merupakan bagian bunga yang di dalamnya terdapat sel telur dan calon lembaga. Setelah bakal bunga ada kelopak. Kelopak ini
merupakan bagian bunga yang dekat dengan dasar bunga. Setelah itu ada putik. Putik ini ada berupa kepala dan tangkai. Kepala putik dan tangkai putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Kemudian ada benang sari. Benang sari juga terbagi pada kepala sari dan benang sari. Bagian ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Dan terakhir adalah mahkota atau biasa disebut dengan perhiasan bunga. Bagian ini merupakan bagian yang indah pada bunga. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa salah satu tanaman yang dimanfaatkan oleh manusia adalah tanaman jagung. Tanaman jagung ini banyak dibudidayakan oleh negara-negara tetangga. Karena negara tetangga memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan Indonesia. Indonesia dan negara tetangga memiliki hubungan yang erat. Mereka tergabung dalam satu wadah organisasi internasional yaitu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Adapun negara penggagas ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ada beberapa faktor berdirinya ASEAN diantaranya 1. Persamaan letak geografis. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara memiliki letak geografis yang sama, yaitu terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, latar belakang yang berikutnya yaitu persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan yang hampir sama. Yang ketiga, yaitu persamaan nasib. Negara-negara Asia Tenggara sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Dan yang terakhir, yaitu persamaan kepentingan. Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya memiliki kepentingan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik. Adapun negara-negara yang termasuk negara ASEAN diantaranya 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Filipina, 5. Thailand, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Laos, 9. Myanmar, dan 10. Kamboja. Negara-negara ASEAN memiliki persamaan letak geografis. Berikut kondisi geografis negara-negara ASEAN. Secara geografis, negara-negara ASEAN terletak di wilayah dataran Asia dan Kepulauan Asia. Negara ASEAN ada yang berbentuk kepulauan, ada juga yang berbentuk daratan semenanjung. Negara-negara yang termasuk negara kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur. Sementara negara ASEAN yang termasuk daratan semenanjung ialah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kondisi geografis negara ASEAN secara astronomis terletak di antara sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sementara di bagian barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman. Kondisi geografis negara ASEAN dari segi iklim memiliki iklim tropis. Sebagian besar negara ASEAN-nya iklimnya tropis, sementara untuk Myanmar bagian utara memiliki iklim subtropis.
Untuk kondisi geografis negara ASEAN dari sumber daya alamnya, memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial, kaya akan flora dan fauna. Selain itu, negara ASEAN juga memiliki wilayah laut kecil, kecuali Laos. Jadi Laos tidak memiliki, salah satu negara di ASEAN yang tidak memiliki laut. Demikian penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Adapun tugas untuk hari ini, kakak kerjakan di buku paket halaman 5, yaitu menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf yang ada di bacaan, serta ayo berlatih yang ada di halaman 10. Kerjakan secara mandiri ya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.